10% satu porto loh. Bukan 10% satu saham. Bedanya itu. Kalau kita main big caps model kayak big banks, kita bisa masuknya all in satu porto kita tenang. Hmm. Ya, ya, Dan ya. hasilnya itu langsung represent satu porto, bukan represent oh iya sahamku ARA, tapi dapatnya berapa? Oh aku cuma punya satu lot ya, ngapain gitu kan? Ya, 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 ya. Ah, bener juga Kayak ya. Ini gitu. strategi menarik ya. Kalau misalnya mengambil kesempatan di big banks gitu ya istilahnya, apalagi kalau mungkin yang memang turun cukup dalam gitu ya. Wah, ini oke sih. Oke, oke, oke. Betul, betul. Karena bagi saya itu juga kemarin berbarengan dengan mereka rilis laporan keuangan Q3. Oh ya, Dan betul, laporan betul. Oh keuangan, ya, ya. betul, dan Ya, laporan ya. keuangan Q3 mereka sama sekali nggak ada masalah. Hmm. Semua masih intact, semua all good, nggak ada yang harus dikhawatirkan. So, menurut saya semua penurunan yang terjadi saat itu ya murni karena adanya outflow. Nah, kalau Hmm. kita nggak ambil kesempatan ya sayang banget. Ya, Itu ya. kapan lagi kita bisa all you can eat big banks gitu kan? Betul, 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 betul. Oke, oke, oke. Kayak gitu. Ya, siap. Thank you ya kok untuk insight-nya mengenai bagaimana menyikapi atau strategi dari komen tadi ya yang aku udah mention. Nah, Ya, kok kalau misalnya mungkin kita bahas tipis aja nih. Jadi kan memang sentimen itu nggak hanya dari global, tapi juga dari dalam ya bisa dibilang gitu kan. Dan sekarang sudah mau mulai memasuki musim pemilu begitu kan. Terus tiba-tiba lagi rame berita COVID lagi nih kok gitu kan sama penyakit-penyakit baru terus tiba-tiba sektor kesehatan hari ini menarik nih kok tanda kutip gitu kan. Mungkin kok Berat ada nggak nih tanggapannya mengenai sentimen-sentimen lainnya nih yang sekarang sedang berputar nih? iya. Kalau saya sih titip pesan cuma satu ya. Kita ikut pesta boleh, tapi jangan sampai kita yang bagian cuci piring. Nggak ada salahnya. Kita ikut pesta nggak ada salahnya. Kita manfaatin flow, kita manfaatin momen. Apapun alasannya healthcare hari ini naik, entah itu spekulan, entah itu digoreng, entah itu beneran ada COVID. Ya menurut saya sih beneran ada COVID atau enggak. Setahu saya COVID itu dari dulu juga ada. Sampai sekarang, Hmm. dari awal tahun sampai sekarang juga ada. Yang Ya. penting ada fatality enggak. Kan ternyata kan nggak ada fatality kan. Sampai sekarang juga nggak ada report fatality dari varian-varian COVID yang baru. Jadi ya bagi saya, apapun yang terjadi hari ini, kalau kalian mau FOMO, pastikan kalian nggak cuci piring. Udah gitu aja. Oke, wah ini keren banget nih ya. Aku jadi kepikiran nih kok sesuatu. Jadi buat teman-teman Cuan Troopers dan juga mungkin teman-teman lainnya nih ya yang lagi nonton Instagram live aku sama Sekuritas dengan Ko Bernat, aku mau kasih dua buku ya, Investing ya teman-teman pasti udah lihat ya di Instagram Sukor. Kalau yang belum lihat scroll aja ya teman-teman ya. Apa itu buku investing? Jadi secara singkatnya buku investing itu adalah buku yang isinya mengenai influencer atau profesional pasar modal, mereka sharing mengenai cerita mereka. Ini aku mau kasih secara cuma-cuma nih buat teman-teman ya, secara free. Tapi syaratnya adalah satu, kalian screenshot IG live malam hari ini, tag Sukor Sekuritas dan juga Ko Bernat ya IG-nya ya, Bernat88. Sama kalian di dalam story-nya harus bikin caption atau quotes apa aja yang Ko Bernat bilang malam hari ini. Ya yang paling keren quotes dari obrolan Ko Bernat malam hari ini itu yang dipilih. Oke? Jadi cuma dua ya. Aku kepikiran satu tadi, kepikiran mengenai kata-kata boleh ikut pesta, tapi jangan sampai apa kok tadi. Jangan sampai bagian cuci piring. Nah, jangan sampai bagian cuci piring. Nah, quotes-quotes kayak gitu kan itu menarik teman-teman ya, itu pintar loh. Jadi jangan sampai istilahnya di market kita terlambat begitu kan. Betul, Orang udah naik dari betul. kapan, kita pas udah hype-nya terus akhirnya dibuang barangnya atau udah turun dan sebagainya kita yang rugi begitu ya. Kurang lebih, oke? Jadi teman-teman jangan lupa tag Sukor Sekuritas BR88 habis itu coba kalian cari salah satu quotes dari Koberat lah malam hari ini yang bisa menjadi peluru nih buat kalian untuk terus ya maju dalam berinvestasi dan trading. Oke kok, kita lanjut lagi. Um, Mungkin kita mulai lompat-lompat aja nih kok ya dari pertanyaan Boleh. teman-teman Cuan Troopers malam hari ini karena kalau Koberat yang ngobrol nih udah banyak banget nih komen nih ya. Jadi kayaknya nggak sempet nih kok kalau misalnya kita disisakan di akhir-akhir harus dimulai dari sekarang nih ya. Oke, ada yang nanya nih kok. Tadi kita ngobrolin tentang big banks ya.
Ada yang nanya nih dari Triza, katanya untuk saat ini Big Bang masih bisa masuk apa sudah terlambat kok katanya. Awasin secara teknikal aja. Bagi saya kalau BCA di level 87 itu masih menarik untuk masuk. BNI kalau koreksi di 5 ribuan itu menarik untuk masuk. BRI kalau ada kesempatan di 52, 52, 50 itu menarik untuk masuk. Mandiri di sekitar 58 itu menarik, 57, 58 ya. Jadi ya kembali lagi ya, lihat teknikal. Hmm. Masuk nggak asal. Walaupun kita tahu Big Banks ini growth-nya bagus, so far juga kalau inflow pasti Big Banks kena inflow, tapi ingat kalau salah harga ya tetap aja rugi gitu kan. Ya. Jadi perhatikan teknikalnya juga ya kok ya. Tadi udah Betul, di-mention nih sama saham bagus kalau salah harga jadi jelek gitu kan. ya. Jadi mungkin lebih lama lagi kali ya nunggu Betul, harganya balik ya kok. Itu betul, kalau betul, naik gitu. betul, betul, betul. Ya. Oke, thank you ya. Tadi teman-teman nih udah di-mention ya angka-angkanya ya, masuknya berapa. Tapi aku mau kasih tahu lagi disclaimer ya. Ini tetap opini dari Ko Berna. Teman-teman tetap harus melakukan research masing-masing juga ya. Oke, ada yang nanya lagi kok. TPIA hari ini naik banget. Gimana tanggapannya? Ya itu kembali lagi sentimen satu grup. Kita tahu DPIA, Brand, Cuan, Hmm. itu semua kan satu grup termasuk BRPT. Ya Oke. menurut saya sih apa yang terjadi dalam TPIA hari ini ya itu sentimen yang berada dalam satu grup lah. Kalau secara teknikal ya memang dia dalam kondisi udah termasuk jenuh jual ya di support. Jadi Mhm. nggak ada yang istimewa dari situ sebetulnya. Cuma ini kan memang karena faktor apa ya, euforia satu grup ya. Euforia ya. Oke. Heeh, Sip. seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ini ada yang nanya Goto nih kok. Kayaknya dia masuk dari 60 nih kan atau kalau Goto gimana nih kok tanggapannya? Mungkin bisa dikasih insight-nya nih. Ya, kalau Goto kan kita semua udah tahu tuh, berita udah santer kan. Iya. Oh, ada ByteDance mau masuk lah atau apalah. Itu nanti kan placementnya mau di mana kan kita semua masih menebak-nebak. Hmm. Ya, mungkin 115, 120 mungkin ya. Itu kan tebakan saya ya. Nah, Mhm. kalau udah tahu dengan kisaran-kisaran seperti itu, kalau udah cuannya merasa tuh cukup, nggak ada salahnya take profit. Take profit itu nggak pernah salah loh. Yang salah itu kalau udah profit dibawa loss itu yang salah itu. Ya. Setuju. Oke. Ya. Wah, ini kok Itu putus-putus lagi nih kok. semua apa ya? Penyakit semua orang tuh. Kadang kalau udah terlalu overconfidence terhadap satu barang, itu kuat nahan profit sampai dibawa loss lagi itu kuat gitu loh. Karena terlalu overconfidence. Janganlah. Kalau udah cukup ya di TP. TP itu ngasilin duit. Masalah nanti naik lagi. Itu rezekinya orang yang beli barang kita. Masa orang habis beli barang kita Hmm. harus rugi? Ya kan? Aku nggak pernah Berbagi mikir kayak rezeki gitu loh. lah. Aku nggak pernah mikir kayak gitu loh kok. Kalau misalnya harganya naik lagi Loh, tuh kita rezeki harus orang yang berbagi beli barang rezeki lah. lagi. Iya dong. Itu kan rezekinya Iya. yang beli barang kita. Kalau kita habis TP terus harganya turun, itu berarti yang beli barang kita langsung nyangkut di pucuk loh. Ya. Kayak Oke. kayak gitu. Oke, Jadi supaya lebih kita lanjut. ikhlas. Iya. Itu cara kita mengikhlaskan ya kok ya berterima. Betul, betul. Oke, lanjut lagi nih ada pertanyaan yang cukup sama nih ya. Beberapa orang nanya mengenai ASI kok. Tanggapannya gimana Yes. nih mengenai ASI prospeknya? ASI ini sebetulnya simple. Mereka sekarang ini ada overhang tentang volume growth dari sales. Ya, seperti Hmm. kita tahu lah, penetrasi kendaraan roda 2 dan roda 4 di Indonesia itu udah cukup optimal. Jadi yang ada ke depan itu hanya regenerasi, bukan dari yang ada, yang tidak ada menjadi ada. Kalau Hmm. selama tahun 90-an dan sampai early 2000, itu yang dari tidak ada menjadi ada. Orang nggak punya motor jadi punya motor. Orang nggak punya Hmm. mobil jadi punya mobil. Orang dari punya motor naik ke punya mobil. Hmm. Nah, ini kan dari yang tidak punya menjadi punya gitu kan. Hmm. Nah, sekarang ini penetrasinya udah optimal menurut saya.
Jadi yang berikutnya terjadi di ASI itu bukan masalah orang nggak punya menjadi punya, tapi orang yang punya replace barang yang lama dengan barang yang baru. Nah, Hmm. artinya apa? Growth-nya udah terbatas. Kalau kita Hmm. ngomong hanya dari sektor otomotif ya. Nah, Hmm. tapi ASI ini kan holding, di mana penyumbang profit terbesar hingga saat ini dari mana? Sektor pertambangannya dia, yaitu dari United Tractor. Seperti itu. Hmm. Itu yang memberikan growth ke ASI. Nah, kalau Hmm. saya pribadi, karena UNTR ini juga go public, dan UNTR ini adalah sumber growth di ASI, ya kenapa Hmm. kita nggak masuk di UNTR-nya aja? Hmm. Kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Ya benar ya Walaupun kok ya. Jadi kita harus sadari bahwa UNTR ini tambang dan ini cyclical. hmm. Kita harus sadari itu juga. Jadi Hmm. memang kalau lagi cycle-nya seperti ini, masuk UNTR itu menantang karena apa? Eh, Komoditas lagi turun, lagi di Hmm. bawah, IPS-nya pasti terkoreksi. Tapi sekali lagi saya ingetin, beli saham komoditas itu jangan waktu komoditasnya naik. Beli saham Hmm. komoditas itu waktu komoditasnya terkoreksi. Karena ketika komoditasnya naik, kita belum tentu punya nyali untuk AK. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi harus bisa Seperti itu. berani ngambil di bawah ya kok ya, bisa dibilang juga begitu ya. Dan dengan trading plan, kalau saya pribadi Hmm. dengan kondisi sekarang istilahnya komoditasnya masih sideways di bawah, sahamnya Hmm. terkoreksi, beberapa udah mulai sideways sih. Seperti Ya, ya. UNTR kan juga udah mulai sideways. Ya, kita tinggal atur entry aja. Hmm. Kita punya Betul, budget betul. berapa persen, kita multiple entry, di support-support penting. Ya, ini yang kita manfaatin. Hmm. Jangan langsung all in satu posisi. Kalau all in satu posisi nanti mabuk gitu kan. Kecuali udah kelihatan ada pembalikan arah dari komoditasnya, kita confident, kita mau all in satu posisi, silahkan. Hmm. Kayak Ya, ya, gitu. ya. Oke, oke. Jadi kalau misalnya yang dari Koberat mention ini, mungkin yang aku bisa tarik secara personal adalah eh, lebih mendekatkan strategi investasi dan trading kita ke tempat yang lebih membawa cuan aja gitu ya. Mungkin kalau misalnya dari Yes, ASI holdingnya mungkin udah terlihat dari sisi otomotifnya aja gitu ya, udah mulai uh, optimal gitu. Kita berat. mungkin bisa melihat ke merambah ke anak-anaknya gitu. Tapi tetap juga harus Betul, memperhatikan siklusnya juga kali ya dari betul, betul, perusahaan atau industri tersebut ya. Ya, ya. Oke, oke. betul. Oke, thank you banget kok ya untuk jawabannya Asi. Kita lanjut lagi kok ya, masih aman ya? Aman. Aman, oke. Ada yang nanya nih, dari Zik nanya, kok Telkom udah naik 12% 1 bulan terakhir, kira-kira lanjut apa kena TP dulu nih? Telkom nih, aku aja belum merhatiin Telkom tuh naik 12% sebulan. Oke. Iya, dari terendah 3410 sampai hari ini ditutup Hmm. closingnya di atas ya 3850. Ya. Saya pribadi lihat Telkom ini berada dalam angka pentingnya dia 3840, 3850 ini angka pentingnya dia. Kalau dia berhasil break dengan volume, itu kemungkinan dia akan mencoba tes di area 3950 dan break di atas 4000. Tapi kalau memang dia nggak kuat, dia akan kembali ranging di 3680, 3710. Nah, Hmm. kalau udah punya barang dari bawah gimana? Pasang aja trailing stop. Pasang aja di mana ya? Pasang aja di 3810. Itu batas ranging bawahnya untuk dia break ke 3840. Kalau 3810, 38-nya break, ya kemungkinan dia akan kembali ke 3680, 3710. Seperti itu sih. Ya, ya, ya. Oke, thank you kok untuk jawabannya. Ini buat teman-teman yang nanya ya, aduh rame banget emang kalau ngobrol-ngobrol nih sama Ko Bernard, banyak nih ya pengikutnya. Aku mengingatkan sekali lagi buat kalian, aku akan pilih 2 orang yang nonton malam hari ini untuk mendapatkan buku Investing ya teman-teman ya, buku Investing. Caranya kalian cuma tinggal storyin aja nih screenshot obrolan kita malam hari ini, tag Ko Bernard, tag Sukor Sekuritas, sama jangan lupa ya type quotes yang kalian dapat malam hari ini dari Ko Bernard. Oke, kita lanjut. Kok ada yang nanya nih kok, ini beberapa orang nanyanya saham yang sama nih. Nah, Doit kok, banyak banget yang nanya Doit. Doitnya gimana kok dalam Ya, menghasilkan duit? kalau Doit terakhir dia ada tekanan jual di 545 waktu dia gagal tender untuk Hmm. akuisisi tambang ya. Hmm. Setelah itu kan dia
terus terkoreksi sampai ke level terendahnya 340 dan sempat ada rebound sampai balik ke 390, ternyata kembali lagi konsolidasi di bawah. Nah, bagi saya dengan kondisi technical dirt seperti ini, saya mendingan tidak masuk dulu. Hmm. Jadi mendingan saya wait and see dulu sampai konsolnya mungkin udah lebih bagus dengan volume yang lebih bagus. Kalau dia bisa fix break di atas 378 itu mungkin saya consider untuk masuk. Jadi saya kadang itu masuk nggak perlu harga terendah, tapi saya masuk di posisi yang menurut saya aman.